Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Rustam Simamorah. Pada video kali ini kita akan membicarakan persamaan garis singgung lingkaran. Lanjutan dari video sebelumnya. Kita akan mengulas sedikit penjelasan materi tentang persamaan garis singgung lingkaran. Kemudian kita akan lanjutkan dengan contoh soal sederhana, yaitu soal UN. Dan selanjutnya kita akan membahas soal-soal seleksi masuk ke perguruan tinggi. Ada SIMAK UI dan juga ujian masuk UGM. Tonton videonya sampai selesai. Perhatikan gambar berikut. Diketahui suatu lingkaran, kemudian ada garis. Garis itu menyinggung lingkaran di titik P. Misal koordinat P berada di titik X1, Y1. Kemudian garis yang menyinggung lingkaran itu tadi kita sebutlah itu garis G. Garis G inilah yang kita sebut sebagai garis singgung lingkaran. Untuk selanjutnya kita singkat aja garis singgung itu sebagai gasing. Kemudian titik yang menjadi persinggungan antara lingkaran dengan garis kita sebut itu sebagai titik singgung. Kemudian jarak antara titik pusat lingkaran ini terhadap garis singgung itu tidak lain adalah jari-jari. Jari-jari biasanya kita simbolkan dengan R, dan dalam hal ini simbol R sekaligus menunjukkan ukuran dari jari-jari itu sendiri. Selanjutnya kita akan membicarakan persamaan garis singgung itu. Perlu kita ingat kembali kalau biasanya persamaan garis yang kita jumpai berbentuk seperti ini. Y sama dengan MX tambah C, yang mana M itu gradien, atau secara baku dituliskan AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Yang mana gradien dari garis itu akan sama dengan negatif A per B. Ingat bahwa M biasanya digunakan untuk menyimbolkan gradien pada persamaan garis. Untuk persamaan garis singgung lingkaran, bentuknya akan mengikuti pola dari persamaan lingkaran itu sendiri. Dan untuk menyatakan persamaan garis singgung lingkaran, bisa mengacu ke titik singgung dan bisa mengacu ke gradien. Kita mulai kalau dia mengacu ke titik singgung. Seandainya persamaan lingkarannya berbentuk seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya kalau diketahui titik singgungnya X1, Y1 adalah X1 ditambah Y1 sama dengan R kuadrat. Jadi polanya mengikuti persamaan lingkarannya. Seandainya persamaan lingkarannya seperti ini, dia lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R, maka persamaan garis singgungnya apabila titik singgungnya di X1, Y1 adalah X1 dikurang A, X dikurang A, ditambah Y1 dikurang B, Y dikurang B, sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, apabila persamaan lingkarannya itu berbentuk baku, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya di titik X1, Y1 adalah X1 ditambah Y1 ditambah. Yang kita gunakan di koefisien X setengah A-nya saja. Setengah A, kemudian masuk X, tambahkan dengan X1. Absis dari titik singgung itu. Ditambahkan dengan setengah koefisien Y. Setengah B. Masuk Y, ditambahkan ordinat dari titik singgung itu. Kemudian ditambahkan dengan C sama dengan 0. Jadi agak panjang. Ada kalanya kita bekerja menyusun persamaan garis singgung lingkaran dan yang menjadi patokan adalah gradien. Seandainya persamaan lingkarannya itu seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Maka persamaan garis singgungnya apabila gradiennya M akan sama dengan Y sama dengan MX plus min jari-jari lingkaran R akar dari M kuadrat ditambah 1. Seandainya persamaan lingkarannya itu seperti ini, X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Maka persamaan garis singgungnya dengan gradien M adalah mengikuti pola seperti yang di atas itu tadi. Masuk komponen Y, berarti masuk Y kurang B, masuk M, masuk komponen X, dalam hal ini masuk X kurang A, plus min, masuk jari-jari, akar M kuadrat tambah 1.
Seandainya persamaan lingkarannya itu berbentuk baku, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Maka persamaan garis singgungnya apabila diketahui gradien M tidak bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus baku. Oleh karenanya, kita rubah ini, persamaan lingkaran yang berbentuk baku ini menjadi persamaan lingkaran yang berbentuk seperti ini. Persamaan lingkaran berbentuk faktor. Berarti setelah bentuknya seperti ini, maka kita gunakanlah rumus yang ini. Jadi rumusnya tetap seperti yang di atas, meski tidak secara langsung kita gunakan. Ya, demikian sekilas penjelasan materi. Maka kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang kita bahas ini adalah soal UN tahun 2016. Perhatikan persamaan lingkarannya itu berbentuk baku, kemudian diketahui titik singgung di titik 7, -5. Jadi yang menjadi patokan di soal kita ini adalah titik singgung, bukan gradien. Jadi ada rumus yang bisa langsung digunakan. Ingat bahwa kalau misalnya ada persamaan lingkaran berbentuk baku, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Maka persamaan garis singgung lingkaran itu apabila diketahui titik singgung, katakanlah titik singgungnya x1, y1, akan menjadi x1 ditambah y1 ditambah setengah koefisien x, atau dalam hal ini setengah a, masuk x, tapi diikuti dengan tambahkan dengan x1, tambahkan dengan absis titik singgung, ditambah setengah b, setengah koefisien dari y, kemudian masuk y, tambahkan dengan ordinat titik singgung, kemudian ditambahkan c sama dengan 0. Sekilas rumusnya agak rumit, tapi sebenarnya ini mudah saja. Coba kita eksekusi soal kita ini. Ikuti saja pola dari persamaan lingkarannya, masuk x, tapi nggak lagi pakai kuadrat. Yang ada adalah absis dari titik singgung 7 ditambah masuk y, kemudian masuk ordinat titik singgung, dikurang koefisien x yang kita pakai setengahnya saja, berarti jadi 3, masuk x, tambahkan dengan absis dari titik singgung. Ini absisnya positif, berarti tambah 7. Kemudian tambahkan dengan setengah dari koefisien y, berarti tambahkan dengan 2. Kemudian masuk y-nya, kemudian tambahkan dengan ordinat titik singgung. Dalam hal ini negatif 5, berarti jadi kurang 5. Kemudian mengikuti konstantanya, berarti kurang 12 sama dengan 0. X kali 7, kita dapat 7x, ini kurang 5y, kurang 3x, kurang 21, tambah 2y, kurang 10, kurang 12 sama dengan 0. Jadi tugas kita tinggal merapikan saja. 7x kurang 3x, kita dapatkan 4x. Negatif 5y ditambah 2y, kita dapatkan negatif 3y. Kemudian negatif 21 kurang 10 kurang 12, kita dapatkan negatif 43. Sama dengan 0. Di option tidak berbentuk baku seperti ini, tapi konstanta dibuat di kanan. Kita buat seperti itu. Berarti 4x dikurang 3y sama dengan 43. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya kita akan membahas soal UM-UGM. Diberikan lingkaran pada bidang koordinat yang memotong sumbu x di 1,0 dan 3,0. Jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu y, maka titik singgung yang mungkin adalah titik-titik. Kalau kita ilustrasikan dengan gambar, maka boleh kita buat seperti ini. Dari situasi option, lingkarannya itu akan menyinggung sumbu y di y yang positif. Itu makanya kita membuat dia seperti ini ilustrasinya. Ini titik 1,0, kemudian ini titik 3,0. Maka yang menjadi persoalan adalah titik singgung yang ini. Ini 0, berapa? Inilah yang menjadi pertanyaan. Misalkan lingkarannya itu memiliki pusat di sini, dan pusat ini berada di koordinat titik A, B. Oleh karena kita misalkan pusat lingkaran itu di titik A, B, itu berarti titik singgung ini adalah 0, B. Jadi boleh kita katakan bahwa ada satu lingkaran membicarakan 3 titik yang dilalui. Ada titik 1,0, 3,0, dan 0, B. Kita misalkan persamaan lingkaran ini berbentuk baku, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0.
Oleh karena lingkarannya melalui 1,0, maka apabila X dan Y diganti dengan titik yang dilalui, maka akan memberikan hasil 0. Itu berarti 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah A kali 1 ditambah B kali 0 tambah C akan memberikan hasil 0. Atau disederhanakan 1 ditambah A ditambah C sama dengan 0. Disederhanakan lebih lanjut. A tambah C sama dengan negatif 1. Lingkaran juga melalui titik 3,0. Itu berarti 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah A kali 3 ditambah B kali 0 ditambah C akan memberikan hasil 0. Maka kita dapat 9 ditambah 3A tambah C sama dengan 0. Atau 3A ditambah C sama dengan negatif 9. Seandainya persamaan yang ini kita padukan dengan persamaan yang ini, kita peroleh sistem persamaan linear dua variabel. Dan kalau kita kurangkan 3A kurang A, kita dapat 2A, C kurang C habis, negatif 9 kurang negatif 1, negatif 8. Kita dapat A sama dengan negatif 4. Dan apabila kita substitusi ke persamaan yang ini, kita akan dapatkan nilai C sama dengan negatif 1 kurang A, negatif 1 dikurang negatif 4. Kita dapatkan 3. Seandainya kita substitusikan titik 0, B, kita akan dapatkan 0 kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A kali 0 ditambah B kali B ditambah C sama dengan 0. Atau disederhanakan menjadi B kuadrat ditambah B tambah C sama dengan 0. Padahal C-nya sudah kita dapatkan 3. Berarti B kuadrat ditambah B tambah 3 sama dengan 0. Coba kita ingat kembali. Kalau ada lingkaran berbentuk baku, maka pusatnya akan menjadi negatif setengah A, negatif setengah B. Dan pusat itu akan sama dengan A, B. Atau dengan kata lain, hubungan kedua titik ini, A adalah negatif setengah A, dan B adalah negatif setengah B besar. Artinya apa? Kalau ada B besar, boleh kita buat menjadi negatif 2B kecil. Nah, ini kita substitusikan kemari. Jadi, B besar ini boleh kita ganti dengan negatif 2B, sehingga kita peroleh persamaan kuadrat B kuadrat ditambah negatif 2B, B tambah 3 sama dengan 0. Atau B kuadrat dikurang 2B kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Atau negatif B kuadrat tambah 3 sama dengan 0. Kali negatif kedua ruas, kita dapatkan seperti ini. Berarti B kuadrat sama dengan 3. Berarti B sama dengan positif negatif akar 3. Jadi B-nya bisa positif akar 3, B-nya boleh negatif akar 3. Oleh karena B sama dengan akar 3, maka titik singgungnya adalah 0, akar 3. Jawabannya adalah C. Nomor berikut, simak UI tahun 2019. Garis singgung sebuah lingkaran di titik 5,4 adalah 4X tambah Y sama dengan 24. Dan pusat lingkaran berada pada garis 2Y tambah 3X sama dengan 9. Jika lingkaran tersebut memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, berapakah nilai X1 tambah X2? Apabila informasi ini kita buat dalam ilustrasi gambar, maka boleh kita buat seperti berikut. Jadi ini lingkarannya, kemudian lingkarannya memotong sumbu X, ini sumbu X di titik X1,0 dan X2,0. Misalkan ini titik X1,0, kemudian ini titik X2,0. Kemudian ini pusat lingkarannya, dan pusat lingkaran ini berada pada garis 2Y ditambah 3X sama dengan 9. Kemudian ada katanya garis singgung lingkaran, persamaannya 4X ditambah Y sama dengan 24. Menyinggung lingkaran di titik 5,4. Kita misalkan lingkaran itu memiliki persamaan X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini adalah titik A, B. Kita ingat bahwa kalau ada persamaan lingkaran seperti ini, kemudian ada titik singgung, katakanlah X1, Y1, maka persamaan garis singgungnya di titik X1, Y1 itu adalah
X dikurang X1 dikurang A, X dikurang A, tambah Y1 dikurang B, Y dikurang B, sama dengan R kuadrat. Jadi kalau kita terapkan ke soal kita ini, kita akan dapat 5 kurang A, X kurang A, ditambah 4 kurang B, Y kurang B, sama dengan R kuadrat. Begitulah proses mendapatkan persamaan garis singgung yang ini. Artinya apa? Persamaan ini akan ekuivalen dengan 4X ditambah Y sama dengan 24. Kita perhatikan kalau di ruas yang ini, koefisien dari X pastilah 5 kurang A. Sedangkan di persamaan yang ini, koefisien dari X adalah 4. Jadi kita tinjau koefisien dari X di persamaan garis singgung itu berarti 5 kurang A sama dengan 4. Berarti A sama dengan 1. Dengan cara yang sama, boleh kita cari nilai B, kita tinjau koefisien Y. Koefisien Y di persamaan yang ini adalah 4 kurang B, koefisien Y di persamaan yang ini adalah 1. Jadi 4 kurang B sama dengan 1. Berarti B sama dengan 3. Jadi dalam hal ini kita peroleh pusat lingkaran adalah 1,3. Untuk memastikan bahwa 1,3 ini adalah pusat dari lingkaran ini, boleh kita substitusi kemari. Benar nggak? Kalau kita ganti X-nya dengan 1, kemudian Y-nya dengan 3 akan memperoleh hasil 9. Coba kita tes, maka kita dapat 2 kali 3 tambah 3 kali 1 pas 9. Jadi terbukti bahwa 1,3 ini adalah pusat lingkaran. Kenapa ini harus kita lakukan untuk meyakinkan ini? Karena bisa saja persamaan garis singgung yang ini adalah bentuk yang paling sederhana dari persamaan yang ini. Jadi persamaan lingkaran itu berarti adalah X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Kita tak perlu mencari R-nya berapa, karena kita akan fokus ke nilai dari X1 dan X2. Dan lebih spesifiknya, hasil penjumlahan X1 dan X2 yang memenuhi persamaan ini. Ini berarti X kuadrat dikurang 2X ditambah 1, tambah Y kurang 3 kuadrat, kita biarkan aja, dikurang R kuadrat sama dengan 0. Kita tidak perlu tahu nilainya ini persisnya berapa. Seandainya kita membutuhkan hasil penjumlahan X1 dan X2. Karena kita bisa menggunakan sifat operasi akar. Ingat bahwa kalau ada persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Andai akar-akarnya X1 dan X2, tak perlu kita tahu X1 berapa, X2 berapa, hasil penjumlahan mereka akan menjadi negatif B per A. Koefisien dari X dibagi dengan koefisien dari X kuadrat, kemudian dinegatifkan. Jadi itu yang kita terapkan kemarin. Sehingga kita peroleh X1 tambah X2 sama dengan negatif 2 per 1. Koefisien X-nya negatif 2, koefisien X kuadratnya 1. Kemudian dinegatifkan, kita peroleh hasil 2. Kita cek option. Optionnya adalah bola. Kita lanjut ke soal berikut. Jika lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X tambah B sama dengan 0 berjari-jari 2. Menyinggung garis X kurang Y sama dengan 0. Maka jumlah kuadrat semua nilai A yang mungkin adalah titik-titik. Dari sini bisa kita perhatikan bahwa koefisien dari X negatif 2A. Kemudian koefisien Y 0. Kenapa? Karena Y tidak ada. Berarti pusat lingkarannya adalah, perhatikan koefisien X kalikan dengan negatif setengah. Maka kita dapatkan A. Kemudian tadi koefisien Y-nya 0, berarti A,0. Jari-jari lingkaran itu adalah 2. Dan jari-jari yang sama dengan 2 ini sama dengan jarak antara pusat itu, yaitu A,0, dengan garis singgung. Garis singgungnya X kurang Y sama dengan 0. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kalau ada titik X1, Y1. Kemudian ada garis, katakan namanya garis G, memiliki persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka jarak mereka adalah mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Perhatikan, kalau A itu koefisien dari X, B itu koefisien dari Y. Jadi di rumus ini bisa kita lihat bahwa titiknya dimasukkan ke persamaan garis.
Itulah bagian pembilang ini. Kemudian bagian bawah mirip Pitagoras. Yang dimasukkan itu adalah koefisien dari X dari garisnya dan koefisien dari Y dari garisnya. Masing-masing mereka dikuratkan. Kita terapkan ke soal kita. Itu berarti mutlak masukkan titik A, 0 ke persamaan garis. Berarti A kurang 0. Kemudian tarik akar. Masuk koefisien dari X 1 kuadrat. Tambah. Masuk koefisien dari Y negatif 1 dikuratkan. Dan ini sama dengan 2. Kita dapatkan mutlak A. Ini akar 1 kuadrat 1. Negatif 1 kuadrat 1. Kita dapatkan akar 2 jadinya. Sama dengan 2. Kita seranakan. Berarti mutlak A per mutlak akar 2. Langsung akar 2 sama dengan 2. Atau mutlak A sama dengan 2 akar 2. 2 akar 2 ini adalah hasil dari mutlak A. Berarti kalau hanya A bisa jadi 2 akar 2 bisa jadi negatif 2 akar 2. Misalkan ini A1, ini A2. Inilah semua nilai A yang mungkin. Yang diminta jumlah kuadrat nilai A yang mungkin itu. Berarti kita butuh A1 kuadrat, kita dapatkan 2 akar 2 kuadrat, kita dapatkan 8. Kemudian kita butuhkan juga A2 kuadrat, negatif 2 akar 2 dikuratkan, juga 8. Berarti A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah 7.